pasir anjing. Film diawali dengan memperlihatkan seorang bernama Thomas tengah memungut material bekas dari alien Chitauri di New York. Tiba-tiba seorang wanita dari Departemen Kendali Kerusakan menghentikan operasi Thomas beserta krunya. Thomas memohon agar tidak dihentikan karena dia sebelumnya sudah ada kontrak. Dia telah membeli truk dan merekrut kru untuk operasi tersebut. Akan tetapi wanita itu tidak peduli. I'm all in on this. Self. If you have a grievance, you may take it up with my... The Department of Damage Control will open... Setelah itu Thomas melihat berita yang memberitahukan jika Departemen Kendali Kerusakan bekerja sama dengan Stark Industry. Teman-teman Thomas bertanya apa yang akan mereka lakukan terhadap barang-barang yang sempat mereka ambil. Salah satu teman Thomas sangat menyayangkan karena dengan energi dari pesawat Chitauri, mereka bisa membuat teknologi maju. Thomas akhirnya punya ide untuk merakit senjata mutakhir menggunakan teknologi bekas dari pesawat Chitauri. Lalu dia memperdagangkan senjata tersebut secara ilegal. Thomas kini juga memiliki teknologi jet sayap dengan daya inti energi milik Chitauri. Dia dan timnya mencuri kemudian merakit senjata lalu memperdagangkannya. Di sisi yang lain, Peter melakukan perekaman vlognya saat beraksi membantu kubu Tony melawan kubu Steve di Civil War. Man, Black Widow. Wow. The craziest thing just happened, right? I started a fight with Cap. It was the most amazing thing that's ever... Coming! Yeah. It's alright. Anyway, you ready? Rolling? Setelah itu, dia diantar Tony. Peter akan menjalani magang anggota Avengers sebelum benar-benar direkrut dan menjalani misi Avengers. Peter juga diberi kostum Spider-Man dengan teknologi Tony. So when's our next step? When's our next... Oh, you. Like someone will call you. Call me. Di kampusnya, Peter diajak sahabatnya yang bernama Ned untuk merakit Lego. Namun Peter menolak karena dia ingin fokus dengan magangnya sebagai calon anggota Avengers. Peter hanya memberitahu jika dia magang di tempat Tony Stark. Saat sekolahnya mengadakan cerdas cermat, Peter terpilih untuk mengikutinya. Namun Peter menolak karena ada magang di tempat Tony Stark. Purposes. Sepulang sekolah, Peter menggunakan kostum Spider-Man dari Tony. Dia kemudian beraksi sebagai pahlawan. Peter membantu seorang nenek lalu menggagalkan pencurian sepeda. Akan tetapi tidak ada yang merasa memiliki sepeda tersebut. Your bike? There's no change. Has anyone... Spider guy on YouTube, right? Hey, buddy. A working knife! Don't make me come down there, you... Pada malam harinya, Peter melihat sekumpulan perampok hendak mencuri uang di ATM. Go. 5 more places tonight. Peter segera menghampirinya dan menggagalkan pencurian tersebut. Tiba-tiba Peter terkejut dengan senjata yang digunakan oleh pencuri tersebut. Perampok itu memiliki senjata anti-gravitasi. Spider-Man is fighting the other. Setelah itu, mereka juga memiliki senjata tembakan laser yang mampu membelah bangunan. Peter segera memeriksa toko roti langganannya yang terkena dampak tembakan laser tersebut. Setelah menyelamatkan si pemilik toko, Peter segera untuk kembali ke ATM. Namun para perampok itu sudah pergi. Setelah itu Peter pulang dengan mengendap-endap agar tidak ketahuan oleh bibinya yang bernama May. Namun dia justru dipergoki oleh Ned. Peter meminta Ned untuk tidak membocorkan identitasnya yang seorang Spider-Man. Ned kini juga tahu jika magang di tempat Tony, berarti Peter akan menjadi anggota Avengers. Tie, Ned? You want tie? Yeah. No! So close. Are you an Avenger? Secret why? You know what she's like if she finds out. I don't think I can give this a secret. This is rings. I'm gonna tell you about this at school tomorrow, okay? Better. Thought you loved Di long. sekolah, teman sekolah Peter membicarakan tentang Avengers, sedangkan Liz, kakak kelas Peter yang disukainya, justru mengidolakan Spider-Man, terlebih seusai aksinya yang menggagalkan perampokan ATM. Ned tiba-tiba memberitahu jika Peter kenal dengan Spider-Man. Flash, si tukang bully, meragukannya. Dia menantang Peter membawa teman Spider-nya itu mendatangi pesta di rumah Liz. Ned meyakinkan Peter jika itu kesempatan Peter mendekati Liz. Dude, you're... Malam harinya Peter dan Ned diantar Bibi May ke pesta di rumah Liz.
Di dalam Ned ingin Peter berubah menjadi Spider-Man untuk sekedar menyapa. Namun Peter menolak karena bukan itu tujuan menjadi seorang Spider-Man. Kemudian Flash memprovokasi Peter agar menunjukkan Spider-Man kepada mereka. Akhirnya Peter bersiap dengan kostum Spider-Man-nya. Dia merasa tidak yakin jika itu hal yang benar. Tiba-tiba saja Peter melihat cahaya laser yang sama dengan senjata yang digunakan perampok ATM sebelumnya. Peter pun lalu memilih meninggalkan pesta dan menghampiri tempat tersebut. Here, you try. Sesampainya di sana, Peter melihat anak buah Thomas yang akan menjual senjata rakitan mereka kepada seorang pemuda. Tiba-tiba Ned menelpon Peter sehingga membuatnya ketahuan oleh para anak buah Thomas. Peter pun kemudian terlibat pertarungan. Hey, come on, you. Akhirnya Peter tumbang, namun dia segera menembakkan jaringnya yang terseret oleh mobil anak buah Thomas. Salah satu anak buah Thomas menembaki Peter dengan senjata laser penghancur. Akhirnya senjata itu terjatuh. Peter terus bertahan, akan tetapi dia terlepas. Peter kemudian mengejar mobil anak buah Thomas. Ninja. Saat melompat, Peter disambar oleh Thomas. Thomas membawanya terbang tinggi. Peter membuka parasutnya sehingga membuat terjatuh ke danau. Dia terlilit oleh parasutnya. Kemudian Iron Man datang untuk menyelamatkannya. Drop me. How'd you find me? Down now, huh? Steady, Crockett. Ternyata Iron Man itu dikendalikan oleh Tony dari jarak jauh, sedangkan Tony kini masih liburan di India. Ketika dalam perjalanan pulang, Peter menemukan senjata rakitan Thomas CS. Di dalam senjata itu ada inti daya Chitauri yang menjadi sumber energi senjata tersebut. Peter kemudian membawa senjata itu untuk diteliti bersama Ned. Di markasnya, Thomas kesal dengan rekannya. Selama ini mereka beroperasi tanpa diketahui oleh Spider-Man. Dia khawatir jika mereka berurusan dengan Spider-Man, Avengers juga akan ikut menghentikan mereka. Thomas memaki rekannya itu yang ceroboh karena bertransaksi dan menggunakan senjata rakitan mereka di tempat umum. Namun rekannya itu seakan mengacuhkannya. Akhirnya Thomas mengeluarkannya dari tim. Rekannya itu justru mengancam akan memberitahukan istri Thomas tentang pekerjaan Thomas sesungguhnya. Thomas yang sudah sangat kesal akhirnya menembak rekannya itu hingga membuatnya meleleh. Dia menyerahkan tugas rekannya itu ke rekannya yang lain. Thomas memerintahkan dua rekannya itu untuk menemukan senjata rakitan mereka yang terjatuh. Di bengkel sekolah, Peter dan Ned berusaha mengeluarkan inti materi Chitauri dari cangkang senjata rakitan Thomas CS. Kemudian mereka hendak menuju ke laboratorium untuk memeriksa kandungan di dalamnya. Namun Peter melihat dua anak buah Thomas yang melacak keberadaan inti materi Chitauri. Peter mengikuti mereka hingga ke bengkel karena lokasi terakhir di sana. Lalu Peter memasang pelacak spidernya ke salah satu anak buah Thomas. Setelah itu Peter dan Ned memantau gerak-gerik anak buah Thomas di kamar Peter. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya anak buah Thomas terdeteksi kembali ke markas mereka. Peter dan Ned kebingungan karena lokasi markas Thomas terlalu jauh. Kemudian mereka teringat dengan lomba cerdas cermat yang kebetulan dekat dengan markas Thomas. Pagi harinya Peter langsung menghampiri teman-temannya yang hendak berangkat ke lomba cerdas cermat. Teman-teman Peter dan gurunya senang karena Peter ikut lomba cerdas cermat. Dan Flash kini kembali menjadi cadangan lagi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Happy menelpon Peter. Dia curiga karena Peter melakukan perjalanan jauh. Peter memberitahukan jika dia sedang mengikuti lomba cerdas cermat. Kecurigaan Happy pun kini telah sirna dan mematikan teleponnya. Di kamar hotelnya, Peter meminta Ned untuk mematikan pelacak pada kostum Spider-Man tersebut. Peter juga meminta Ned untuk mematikan salah satu program pelatihan yang ditanamkan pada kostum tersebut. Dia juga meminta Ned untuk menjaga inti materi Chitauri, sedangkan dia akan beraksi menggagalkan rencana Thomas selanjutnya. Di tengah perjalanan, Peter terkejut mendengar suara AI wanita dari kostumnya. AI itu muncul karena Peter terdeteksi telah menyelesaikan masa trialnya. Kini dia terdeteksi sebagai pengguna expert dalam mengakses semua fitur pada kostum itu. Peter harus beradaptasi dengan fitur expert tersebut. Singkat cerita, Peter tiba di dekat lokasi operasi Thomas CS. Peter terkesan karena AI itu bisa membuatnya bisa mendengar semua percakapan anak buah Thomas. Target inbound. Activating instant kill. No. What the hell just happened? For enhanced combat mode. Why would I need rapid? That one. Great choice. No, there. This one right here? Yeah, push. Would you like to run a refresher course? No. Sementara itu Thomas beraksi dengan mendarat di atas sebuah truk. Kemudian dia membobol salah satu kontainer dengan perangkat pengurai materi sehingga bisa menembus benda padat. Thomas berhasil mengeluarkan barang curiannya. Peter mencoba menggagalkannya, namun Peter terjatuh masuk ke dalam kontainer. Dia terbentur dan pingsan saat melompat karena perangkat pengurai materi dilepas oleh Thomas.
Setelah sadar, Peter menduga jika dia telah berhenti di markas Thomas S. Namun saat mendobrak pintu truk, dia terkejut karena berada di tempat penyimpanan barang. Peter harus menunggu beberapa jam dan pintu akan terbuka. Like Liz. No. What else can this suit do? Web. Sambil menunggu, Peter mengeksplor dan curhat kepada AI yang dia panggil sebagai Karen. Namun setelah sekian lama, ternyata dia hanya berada di sana selama beberapa menit saja. Karen juga memberitahu Peter jika inti materi Chitauri merupakan materi peledak jika terkena radiasi. Peter langsung khawatir dengan Ned. Dia meminta bantuan Karen untuk membobol keamanan pintu gudang tersebut. Setelah beberapa kali percobaan, akhirnya pintu itu terbuka. Dia segera menghubungi Ned untuk memperingatkannya tentang bahayanya inti materi Chitauri. Namun Ned tak begitu memperhatikannya karena HP beserta tasnya harus dimasukkan ke lobi pemeriksaan. Di saat itulah inti materi Chitauri itu terkena radiasi dari alat pemindai. Benda itu langsung bercahaya. Singkat cerita, sekolah Peter memenangkan lomba cerdas cermat. Mereka kemudian ingin merayakan kemenangan dengan berkunjung ke menara. Di dalam lift, inti materi Chitauri yang ada di tas Ned mengeluarkan laser yang langsung merusak lift. Semua orang langsung panik. Engines are completely failing. West window. Karen, I'm on my way. Sementara itu, Peter kini tiba di menara. Namun dia kesulitan memecahkan kaca inti peluru pada menara itu. Peter harus mendapatkan momentum yang besar. Tiba-tiba polisi datang. Mereka mencurigai Peter sebagai penjahat. Peter terus memanjat ke puncak menara. Polisi hendak menembak Peter. Peter segera melompat dan menggunakan helikopter polisi sebagai alat untuk menciptakan momentum. Peter akhirnya berhasil masuk ke dalam menara. Dia langsung mengeluarkan jaringnya untuk menahan agar lift tidak jatuh. Hey, how you doing? Don't worry about it, I got you. Semua teman Peter berhasil keluar, namun saat Liz hendak naik, lift terjatuh. Untuk saja Peter berhasil menariknya. Karen kemudian menyarankan Peter untuk mencium Liz, namun dia pun terjatuh. Maybe it is time that I built the... Di kamar hotelnya, Peter akhirnya menyadari untuk mencari tahu si pembeli senjata dari Thomas CS. Dengan bantuan Karen, Peter berhasil melacak identitas si pembeli. Yeah. Keesokan harinya, Peter menemui si pembeli di parkiran umum. Peter sangat payah menjadi orang yang hendak menginterogasi. Namun si pembeli dengan senang hati memberitahu rencana transaksi jual beli yang akan dilakukan Thomas CS dengan mantan bosnya. Deactivate interrogation mode. One of them can just cut down Mars Bodega in half. In this neighborhood, I got a nephew who live here. He is or where he is. Criminal, bye, Mr. Criminal. Singkat cerita, Peter menyusup ke kapal feri yang akan menjadi tempat jual beli senjata Thomas dengan bos Aaron. Tiba-tiba Tony menelponnya. Peter beralasan dan tergesa-gesa untuk mematikan telepon dari Tony. Dia kemudian langsung menggagalkan jual beli. Not so fast. Honestly, I'm shocked. Di saat itu juga FBI datang dan juga hendak menggagalkan transaksi Thomas S. Namun mereka juga mengira Peter sebagai penjahat. Sementara itu Thomas yang kesal mengeluarkan teknologi jet sayapnya. Dia dengan senjata laser penghancur hendak menembak mereka. Peter melawan Thomas. Senjata Thomas terjatuh. Peter segera mengamankan senjata itu agar tidak melukai orang lain. Namun tembakan itu justru membelah kapal feri. Peter menjahit belahan kapal dengan jaringnya, namun tidak terlalu kuat. Peter kemudian menarik belahan kapal feri menggunakan jaringnya. Dia menahan agar kapal feri itu tidak terbelah. Tak lama kemudian Tony datang untuk membantu Peter. Dia dengan begitu cepat mengelas kapal feri itu sehingga kembali menyatu. Peter senang akhirnya Tony datang, namun Peter seakan diacuhkan oleh Tony. Peter kemudian merenung, lalu Tony datang menghampirinya. Tony memarahi Peter yang tidak mau mendengarkannya. Dia hanya ingin Peter tidak bertindak terlalu jauh. Peter balik memarahi Tony. Dia kesal Tony dan Happy tidak mendengarkannya saat dia memberitahu tentang penjahat dengan jet sayap. Bahkan Tony sekarang hanya bisa mengendalikan Iron Man-nya dari jauh. Namun Peter seketika terkejut saat Tony benar-benar keluar dari Iron Man itu. Tony mengungkapkan jika tanpa Peter beritahu, Tony sudah tahu rencana penjahat itu. Bahkan dialah yang mengirim FBI itu untuk menggagalkan transaksi Thomas. Tony kemudian meminta kostum Spider-Man-nya dikembalikan. Peter memohon agar kostum itu tidak diambil. Dia tidak bisa apa-apa tanpa kostum itu. Tony justru tambah kecewa karena Peter meragukan kemampuannya sendiri dan bergantung pada kostum itu. Setelah kejadian itu, Peter kembali ke rumah Baby May dengan perasaan sedih. Bibinya juga memarahi Peter karena tidak ada kabar dalam waktu yang lama. Bahkan akhir-akhir ini banyak kejahatan besar di kota mereka. Peter kemudian memberitahu bibinya jika dia dihentikan dari magangnya di tempat Tony. Bibi May ikut prihatin dan menenangkan Peter.
Smell like garbage. Di sekolah, Peter juga dimarahi oleh kepala sekolahnya. Dia sudah beberapa kali mengabaikan pelajaran. Peter terancam DO, namun untungnya Peter murid yang pintar, sehingga kepala sekolah memberinya kesempatan. Setelah itu Peter menemui Liz. Dia meminta maaf atas kesalahannya yang tiba-tiba menghilang saat lomba cerdas cermat. Peter juga mengungkapkan perasaannya. Ternyata Liz sudah tahu perasaan Peter. Dia mengajak Peter ke acara dansa. Peter terkejut sekaligus sangat senang. Suasana hatinya pun kembali senang. Class, but I just have a date to homecoming. Actually, go with me. Going that way. Singkat cerita, Peter datang ke rumah Liz. Dia terkejut saat tahu jika Thomas adalah ayah Liz. Thomas menyebut Peter dengan sangat baik karena belum tahu jika Peter adalah Spider-Man. Sedangkan Peter terus memandangi Thomas dengan perasaan tegang dan ketakutan. Bahkan saat foto bersama, Peter tak bisa tersenyum. Setelah itu Thomas mengantar Peter dan Liz ke acara dansa. Di perjalanan, Thomas menanyakan tentang cita-cita Peter. Namun Peter tetap saja diam dan kebingungan. Thomas kemudian mengungkapkan jika dia berharap Liz bisa bersama dengan orang yang mempunyai masa depan. Liz memberitahu ayahnya jika Peter magang di tempat Tony. Jadi Thomas tidak perlu khawatir jika Peter tidak memiliki pekerjaan. Liz juga memberitahu Thomas jika Peter sering menghilang karena panggilan untuk magang. Seketika itu Thomas sadar jika Peter adalah Spider-Man karena tempat menghilangnya Peter dari Liz adalah tempat yang sama saat Thomas CS melakukan operasinya. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat dansa. Thomas meminta Liz pergi duluan karena dia ingin memberi nasihat kepada Peter sebagai ayah dari pacarnya. Thomas memberitahu Peter jika mereka berdua memiliki rahasia dan dia melakukan pekerjaan ilegal itu demi Liz dan keluarganya. Thomas mengingatkan Peter agar tidak mencampuri urusannya lagi atau dia akan membunuhnya. Peter hanya terdiam dan menuju ke tempat dansa menemui Liz. Tibanya di sana, Peter meminta maaf kepada Liz karena harus meninggalkannya lagi. Akhirnya Peter memutuskan untuk menggagalkan kejahatan Thomas. Dia menggunakan kostum lamanya. Namun dia langsung dihadang oleh Shocker, anak buah Thomas. Peter kewalahan menghadapinya tanpa teknologi jaringnya. Tiba-tiba ada jaringnya yang menghentikan serangan Shocker. Ternyata itu Nate yang membantu Peter. Peter pun lalu mengalahkan Shocker dan menahannya dengan jaringnya. Dia lalu meminta Nate untuk menghubungi Happy sedangkan dirinya akan menghentikan Thomas. Bronzino's fresh, and that was not fresh, okay? So I can't. Hey, can you hear me? Go for Ned. Genius move. Okay, he just passed the GameStop on Jackson. Singkat cerita, Peter tiba di markas Thomas. Dia dengan terang-terangan mengungkapkan akan menghentikan Thomas. Thomas mencoba berbincang dengan Peter sembari menunggu jet sayapnya siap. Lalu Thomas mengendalikan jet sayapnya untuk menyerang Peter. Dia juga meminta maaf kepada Peter. Peter terheran karena Thomas belum sedikit pun berhasil menyentuhnya. Ternyata Thomas mengincar tiang penyangga bangunan itu sehingga terjadi reruntuhan dan menimpa Peter. Setelah itu Thomas bergegas pergi menuju pemindahan barang milik Tony Stark. Sementara itu Peter terus meminta tolong. Dia tampak begitu menyedihkan karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian dia teringat dengan ungkapan Tony. Dia sekuat tenaga mendorong reruntuhan itu. Akhirnya Peter pun berhasil keluar dari reruntuhan. Dia langsung bergegas menyusul Thomas. Di sisi yang lain, Thomas mengikuti instruksi dari temannya. Saat terbang, dia merasa berat. Ternyata Peter berhasil menembakkan jaringnya tanpa diketahui oleh Thomas. Singkat cerita, Thomas berhasil mendarat di pesawat tanpa awak. Dia berhasil masuk dan memeriksa semua barang milik Stark Industries yang hendak dipindahkan. Thomas senang karena kotak itu berisi banyak sekali arc reaktor. Tiba-tiba Thomas melihat Peter yang menempel di pesawat dari layar monitor. Thomas pun sangat kesal. Dia kali ini benar-benar ingin membunuh Peter. Thomas langsung melancarkan serangan ke Peter. Peter begitu kewalahan karena dia hanya bisa berpegangan pada pesawat itu. Saat Thomas hendak membawa kabur kotak arc reaktor, Peter menghentikannya. Pertarungan mereka membuat kerusakan pada turbin pesawat. Peter berusaha membelokkan pesawat ke tempat aman. Akhirnya pesawat itu pun mendarat dan hancur. Setelah tersadar, Peter terkejut melihat Thomas yang hendak menyerangnya. Peter hanya bisa pasrah karena sudah kelelahan. Thomas terus mengajar Peter. Kemudian Thomas hendak pergi membawa kotak arc reaktor. Peter mencoba menghentikannya karena melihat jet sayap Thomas hendak meledak. Namun Thomas tidak memperdulikannya. Jet sayap Thomas pun meledak. Peter bergegas untuk menyelamatkan Thomas. Tak lama kemudian Happy datang. Dia melihat Thomas yang sudah terjaring oleh jaring milik Peter. Happy tidak menemukan Peter dan hanya mendapat tulisan pesan dari Peter. Keesokan harinya Peter melihat Liz yang hendak pindahan. Liz berpamitan dengan teman-temannya.
Peter kemudian menghampiri Liz. Dia meminta maaf kepada Liz dan ikut prihatin dengan ayahnya yang ditahan. Kali ini Liz terlihat sangat kecewa kepada Peter karena berkali-kali ditinggalkan Peter pergi begitu saja. Liz kemudian pergi meninggalkan Peter. Setelah itu, guru pembimbing cerdas cermat mengadakan pemilihan ketua mereka yang baru pasca kepergian Liz, dan akhirnya Michael alias MG yang menjadi ketua mereka yang baru. Peter kemudian izin untuk pergi sebentar. MG sempat curiga dengan gelagat Peter yang sering menghilang, namun dia tidak memperdulikannya. Di toilet, Peter bertemu dengan Happy. Happy mengungkapkan jika Tony ingin membawa Peter menemuinya di markas Avengers yang baru. Singkat cerita, mereka pun tiba di markas Avengers yang baru. Tony menyanjung aksi Peter yang berhasil menggagalkan aksi pencurian Thomas CS. Tony kemudian menunjukkan kostum Spider-Man yang baru. Dia juga ingin memperkenalkan ke publik jika Peter alias Spider-Man akan menjadi anggota Avengers yang baru. Tony sudah menyiapkan panggung untuk Peter di balik kostum itu. Namun, Peter menolak dan memilih menjadi pahlawan untuk lingkungannya saja. Dia ingin beraksi di level bawah untuk sementara waktu demi melindungi orang terdekatnya. Peter kemudian pamit. Happy dan Tony pun kemudian menyimpulkan jika Peter memanglah pantas. Tiba-tiba Peter keluar dari balik pintu belakang kostum Spider-Man. Dia sudah bersiap menyambut Peter. Tony lalu memberitahu jika Peter menolak. Akhirnya Pepper mengajak Tony untuk membuat klarifikasi kepada Percy. Setibanya di rumah, Peter terkejut ada bingkisan di kamarnya. Bingkisan itu dari Tony. Ternyata itu kostum Spider-Man dari Tony yang sempat diambil Tony lagi. Peter sangat senang dan memakai kostum itu. Bibi May yang ada di belakangnya terkejut karena Peter seorang Spider-Man. Lalu film pun berakhir.